Hai 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 Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat, dalam jumpa kita kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana kecanggihan kapal selam KRI Alugoro 405 yang katanya nih menuntut profesionalitas SDM dari TNI Angkatan Laut. Informasi selengkapnya bisa dilanjut untuk kamu tonton videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Ya Sobat NKRI, kecanggihan dan kemampuan tinggi yang dimiliki kapal selam KRI Alugoro 405 harus diimbangi dengan profesionalitas sumber daya manusia atau SDM dari TNI Angkatan Laut. Selain awak yang profesional, KRI Alugoro 405 juga harus dipimpin oleh seorang komandan yang cerdas. Kata siapa coba? Bukan kata kita lah, tapi ini adalah kata pengamat militer dan intelijen Susaning Tias NH Kertopati atau yang akrab disapa Mbak Nuning di Jakarta pada Senin 22 Maret 2021. Ya, dengan teknologi tinggi yang terpasang di kapal selam KRI Alugoro 405, Nuning mengatakan ya kalau lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut ini juga harus mengantisipasi berbagai variasi taktik dan juga strategi peperangan kapal selam, termasuk juga anti kapal selam di masa-masa mendatang. Dalam konteks ini menurut Nuning, gak salah juga ya kalau TNI AL ini memperbanyak scholar warrior atau prajurit yang juga akademisi. Jadi profesionalitas SDM dan juga komandan yang cerdas itu penting. Pasalnya, formasi tempur peperangan kapal selam modern ini memang menuntut kapasitas kapal yang mampu beroperasi dalam kurun waktu yang lama, baik secara mandiri ataupun secara bersama. Ya, sekedar informasi ya Sobat, KRI Alugoro 405 ini adalah kapal selam terbaru yang masuk dalam jajaran armada TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, TNI AL juga telah mengaktifkan dua kapal selam baru, yaitu KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404. Ketiga kapal selam TNI Angkatan Laut ini adalah hasil kerjasama PT PAL Indonesia dan DSMI Korea untuk batch pertama. Saat ini sedang proses finalisasi batch kedua nih untuk ketiga kapal selam berikutnya. Ketiga kapal selam baru itu kini melengkapi dua kapal selam yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Kelima kapal selam ini Sobat, ini merupakan tipe 209 yang dikembangkan oleh Jerman dan banyak dimiliki oleh Angkatan Laut beberapa negara. Kapal selam yang satu ini sangat cocok katanya untuk beroperasi di laut yang punya karakteristik dangkal, dalam dan juga salinitas yang tinggi, seperti perairan Indonesia ini salah satunya. Persenjataan kapal selam ini juga mampu menghadapi teknologi kapal-kapal tempur permukaan dan juga kapal selam tipe lain yang dipunyai oleh negara-negara di kawasan Asia. Dikatakan Nuning nih Sobat, kapasitas peperangan yang dimiliki TNI AL memang sudah saatnya nih ditingkatkan sesuai dengan era digitalisasi dan unmanned system atau sistem tanpa awak. Kapal-kapal selam di masa mendatang ini harus semakin efisien dan banyak memanfaatkan teknologi berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi manusianya nggak ribet gitu ya. Kapal selam yang baru ini juga perlu dilengkapi dengan Underwater Unmanned Vessel atau UUV, melengkapi Unmanned Subsurface Vehicle atau USSV yang juga banyak digunakan saat ini. Kenapa? Ya, hal itu karena kapal selam itu juga masuk perangkat surveillance atau intelijen nih Sobat. Jadi pemakaian tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tentu ini juga harus memenuhi syarat kualitas produknya ya. Industri pertahanan Indonesia harus terus bisa meningkatkan kualitas SDM dan juga produksinya. Ya, sukses terus saja deh untuk TNI Angkatan Laut, terutama dalam meningkatkan profesionalitas SDM yang dimilikinya. Karena secara gitu ya, alutsistanya sekarang sudah semakin canggih dan banyak dilengkapi. Semoga semakin terus berjaya untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia khususnya. Oke, sampai di sini dulu Sobat NKRI informasi kita kali ini. Terima kasih udah nonton videonya ya. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-share informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa.